Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, ini saya akan melanjutkan screening saham teman-teman ya yang berpotensi untuk bergerak hari ini, yang berpotensi untuk bergerak besok ya teman-teman. Karena hari ini saya rasa saya melihat banyak saham-saham yang pergerakannya atau bentuk candlenya bagus ya teman-teman. Baik teman-teman, saham yang akan saya cari kali ini adalah saham yang ada bentuk hammer teman-teman ya. Dengan kondisi, saya akan set kondisi dulu adalah harga di antara 200 sampai 25.000. Kemudian volume saya cari minimal ya 50.000 lot lah. Transaksinya ya 50.000 lot, oke. Ternyata hanya didapat berapa saham itu? Hanya didapat saham ini teman-teman 50.000 lot. Coba kayak saya kecilin dulu. Tidak 50.000 lot tapi oke 10.000 lot saja deh. Ya, agak banyak ya. Oke, itu untuk filternya jadi tidak semua saham muncul. Kita mau nyari yang saham yang cukup besar saja seperti itu. Oke teman-teman, kita akan coba kupas satu persatu. Kalau dari hasil scan yang teman-teman lihat, hari ini saham-saham yang bentuk candlenya adalah ini. Hammer adalah, saya akan tulis dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan tulis dulu saham yang hari ini bentuknya hammer. Jadi teman-teman bisa juga nanti melakukan analisa ya. Jadi yang pertama Adikarya, Asa. Sebentar ini saya apakah sudah urutkan? Saya urutkan berdasarkan value. Value-nya oke. Jadi karena saya urutkan berdasarkan value, maka saham pertama adalah UNTR, United Tractor ya, Asa, Chen, Kras, Bank, Bevin, ya, kemudian Adi, ya, kemudian LSIP, kemudian BJTM, ya, kemudian Wi-Fi saya skip aja ya, BNGA, ya, SIM, Cash saya skip, IMAS, IMJS, MJS. Oke, saya rasa ini cukup ya, saham ini aja yang akan kita analisa. Nggak usah banyak-banyak, dan yang saham kita tidak begitu tahu mungkin kita skip dulu ya teman-teman, seperti itu ya. Saya besarin biar teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah United Tractor ya teman-teman. Apakah kondisinya udah mulai bagus ya teman-teman? Ini kalau kita lihat, teman-teman nggak bisa lihat chartnya ya, jadi saya ini deh, saya kecilin dulu. Bentar, sabar dulu. Atau gini, silakan teman-teman catat dulu, yaitu UNTR. Ya, sahamnya adalah United Tractor, Asa, Chen, Kras, Bank, Bevin, Adi Karya, LSIP, BJTM ya, ini bukan BHTM. BJTM. Ya, kemudian BNGA, SIM, IMAS, IMJS. Saya tutup dulu ini untuk ininya. Oke, supaya tidak mengganggu analisa ya teman-teman. Baik. Oke, sekarang kita akan langsung ke analisa ya. UNTR, United Tractor teman-teman ya. Oke, United Tractor seperti ini. Jadi United Tractor tuh dia dari puncaknya ini tren turun ya teman-teman. Oke, sebentar saya cari ini dulu. Jadi dalam menganalisa United Tractor ini saya menggunakan tren turun ini ya. Ini adalah swing high-nya. Oke. Kemudian di sini adalah swing low-nya ya. Kemudian di dalam swing low ini United Tractor sebenarnya udah naik sampai ke retracement 23 atau di 22.720-an di sini. Tetapi kemarin tuh candlenya jelek sekali ya, karena kemarin itu candlenya hari kemarin tuh melahap 1 2 3 4 5 6 7. Candle kemarin tuh jelek karena sehari saja berhasil melahap 7 candle.
7 candle. Jadi harganya kemarin langsung breakdown MA 200, MA 5 dan MA 20. Jadi harganya udah deket sekali dengan ini ya, lowestnya atau di sekitar 20.960. Namun hari ini juga secara mengejutkan UNTR ini juga naik dan kenaikannya juga melahap berapa candle nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle yang pernah dilahapnya pada saat turun. Jadi melihat fenomena seperti ini, saya sendiri juga kadang untuk positioning di saham tuh harus ekstra hati-hati ya, karena pergerakan saham saat ini memang boleh dibilang sangat volatil sekali. Jadi untuk UNTR nih secara chart ya sebenarnya penurunan kemarin yang sangat dalam itu sudah dibalas dengan kenaikan hari ini. Jadi boleh dibilang untuk harga ya mendekati harganya pada saat belum turun. Kalau kita lihat harganya adalah di MA 200-nya teman-teman, tuh di 22.500-an ya. Tutupnya kan di 22525, di 22500. Harga ini sudah hampir dekat sekali dengan ini harga pada saat dia high ya. Jadi kalau untuk UNTR kalau dia kembali lagi ke area sini bagus, maka supportnya bisa digunakan di support di 20.900 atau resistannya bisa digunakan di resistan 23 retracement atau di 22.700. Ya, itu baru akan menarik untuk UNTR ini kalau dia sudah berada di area kuning ini. Memang area kuning yang di bawah ini area spekulatif. Masih bisa terjadi pergerakan yang sangat volatil seperti ini. Ya, mungkin aja ada yang kemarin masuk pelan-pelan itu tiba-tiba buang kencang bisa juga, ataupun ya mungkin ada yang ya tukar barang atau gimana, intinya mereka keluar dari United Tractor seperti itu. Kita lihat, nah kemarin tuh sebenarnya turun dalam tuh juga volume asing jual juga nggak begitu banyak teman-teman. Kalau overall kita lihat asingnya sendiri untuk UNTR masih banyak masuk ya. Nah kita lihat untuk volume dari United Tractor, volume kemarin turun dalam, kemarin dalam volumenya, hari ini volume naiknya juga kenceng. Namun kalau kita lihat walaupun kemarin volumenya dalam dan hari ini volumenya dalam, tetapi harganya hampir kembali lagi. Artinya ya boleh dibilang sebenarnya harganya nggak kemana-mana, harganya masih di area yang saya kotakin ini teman-teman. Saya kotakin warna merah ini karena kemarin turun dari situ terus hari ini naik kembali ke area merah itu. Jadi boleh dibilang kalau saat ini untuk UNTR ini harganya kembali lagi ke area kotak itu. Itu tadi adalah untuk UNTR, ada peluang untuk menguat lagi teman-teman ya. Oke, setelah UNTR kita cek apa tadi? ASA teman-teman ya. ASA di video saya sebelumnya kan udah saya bahas ya, tapi nggak apa-apa. Saya satuin lagi. Ya, ASA ya seperti ini tadi kan sebenarnya udah saya bahas. Nah, kalau ASA ya sama teman-teman ya, candlenya itu mirip-mirip sebenarnya kayak UNTR kemarin, candlenya turun dalam, terus hari ini juga naik lagi. Nah, menyikapi kondisi saham yang sangat volatil ini bagaimana teman-teman? Menyikapinya adalah yang pertama kalau teman-teman masuk ke saham seperti ini, yang pertama jangan all in, gunakan money management yang baik dan gunakan juga ini teman-teman, apa ya? Partial entry dan partial sell. Jadi teman-teman masuknya itu bertahap. Mungkin kalau teman-teman mau masuk 200 lot, mungkin dibagi 5 kali ya. Mungkin naiknya adalah masuknya adalah 40 seperti itu. Jangan langsung masuk di 200 lot atau all in atau 100% lah seperti itu. Tapi usahakan masuknya itu bertahap. Jadi ketika turun lagi teman-teman masih ada dana lagi ataupun masih bisa positioning lagi seperti itu, karena dengan masuk secara bertahap itu teman-teman akan mendapatkan best price, harga terbaik seperti itu teman-teman ya. ASA juga sama, ASA untuk saat ini ya dari tren naiknya itu ASA koreksinya hanya sampai 23 dan saat ini pun untuk ASA ini sebenarnya ditahan di MA 20-nya dan hari ini mantul dari MA 20 breakout
upward dari MA5 sehingga harga untuk ASA ini mendekati high-nya lagi di 1990. Nah, kita lihat untuk ASA untuk volume hari ini juga kenceng di atas MA5 dan di atas MA20 ya. MACD masih bermain di 0, hampir ke 0 ya. Sedangkan untuk momentum udah di atas 0. Itu untuk saham kedua ya. Kemudian saham ketiga yang kita analisa adalah Shen. Shen udah saya analisa teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Shen ada saham-saham berbau telekomunikasi. Sepertinya hari ini terbang semua ya. Oke, ini untuk Shen teman-teman ya. Jadi untuk Shen sama juga dalam tren naiknya itu koreksinya hanya sampai 23. Jadi harganya itu terjaga di MA20, kemudian mantul dari MA20, menembus naik dari MA5-nya, tembus breakout di MA5-nya, dan harganya saat ini akan ketemu resistan di high-nya di 303 ya. Supportnya masih bisa digunakan support 23 retracement atau di 263. Itu untuk Shen, saham hasil scanning yang kita dapat hari ini. Nah, saham yang memiliki bentuk candle ini ya, hammer. Dalam settingan ini saya menggunakan ignore length of tail. Jadi saya tidak memperdulikan panjang tailnya, tetapi yang penting adalah harganya adalah hammer ya teman-teman. Baik teman-teman, saham tadi setelah Shen adalah Crush. Crush juga udah saya bahas. Jadi memang saya berusaha hanya membahas saham-saham yang ada peluang. Nah, Crush ya, narasinya juga sama. Crush itu kemarin juga turun dalam, tapi hari ini kembali lagi. Nah, kalau kita bilang penurunan kemarin, ya boleh dibilang. Maaf, saya belum aktifin ini ya. Nah, untuk Crush, maksud saya ulang lagi. Untuk Crush itu kemarin kan turun dalam di area konsolidasi ini hampir jebol. Pagi tadi area konsolidasi udah dijebol, tapi terus untuk Crush ini naik lagi ke atas. Jadi boleh dibilang Crush saat ini harganya sebenarnya ya masih di area-area atas dari resistan ini. Bentuk candle hari ini hammer dan hampir menutup penurunan yang kemarin. Jadi ini barang ya masih oke, Crush ya. Oke, setelah Crush, saham yang tadi dibahas adalah bank. Oke, bank saya masukkan. Juga nggak apa-apa, kita analisa. Nah, bank memang ya secara tren dia masih naik dan naik. Jadi ya melihat bentuk seperti ini ya masih istilahnya ini saham masih running sangat kuat. Bahkan MA5-nya pun tidak pernah atau jarang sekali disentuh. MA5 daily jarang sekali disentuh, apalagi MA20-nya. Menyikapi seperti ini gimana ya? Model saham seperti ini intinya sih buy on weakness, dan teman-teman belinya jangan langsung all in karena ini saham berlari tanpa konsolidasi di MA5 jarang sekali, apalagi di MA20. Jadi kalau teman-teman mau masuk barang ya bertahap aja dengan sistem piramid. Artinya bertahapnya itu kalau teman beli di harga yang lebih bawah itu boleh lebih besar, tapi kalau udah naik nanti belinya nggak boleh lebih besar dari positioning yang ada di bawahnya. Sehingga ketika harganya balik, teman-teman mau buang semua, itu harga base teman-teman masih di bawah harga yang saat ini ya, gitu teman-teman. Jadi masih aman lah untuk buang seperti itu. Setelah bank adalah Bevin. Bevin udah saya bahas juga di video sebelumnya tadi, ya. Ya intinya ini saham bagus, baik untuk trading ya, bagus untuk trading. Ini dalam tren naik, koreksinya sampai 38 ya, kemudian naik lagi. Ini barang bagus untuk trading. Pergerakannya saya memantau terus, walaupun saya tidak trading, hanya 1-2 kali trading di Bevin. Saya bahkan mantau ketika dia di sekitar 810 terus turun, saya mantau terus tapi tidak beli ya. Sempat naik lagi seperti itu ya. Kenapa saya bisa memantau? Karena saya setiap hari kan menggunakan menu ini, jadi saham-saham yang bergerak itu bisa saya filter pergerakannya sehingga dia tampil di OLT saya. Seperti itu saham-saham yang berpotensi naik karena bentuk hammernya adalah, bentuk candlenya adalah hammer teman-teman ya.
Oke, kemudian setelah Bevin adalah Adi. Adi juga udah saya bahas tadi di video saya sebelumnya ya. Jadi Adi ini konsolidasi di bawah tidak turun lebih dalam. Nah, ini sebenarnya satu saham yang bentuk candlenya seperti ini, ditekan tapi tidak jebol dari konsolidasi. Justru ketika keluar dari area konsolidasi dia masuk lagi ya, seperti itu adalah sebenarnya ciri-ciri saham ini tidak ditekan lebih lanjut seperti itu. Jadi istilahnya ditekan tapi tidak ada perlawanan lah seperti itu. Ditekan tapi ada yang melawan, yaitu siapa? Buyer. Kalau sellernya menekan, membuang barang, tapi si buyernya berani menahannya, membelinya, biarpun itu antri di bidnya tebel, ketika ada yang guyur ya masih mampu untuk melawannya seperti itu. Atau bahkan malah makan kanan di over, maka kemungkinan harganya akan naik membentuk candle hammer seperti ini. Untuk Adi, untuk support masih di 1080, untuk resistan bisa digunakan di 1260 ya teman-teman. Oke, kemudian setelah dikarya adalah LSIP. Apakah benar LSIP hari ini candlenya hammer? Itu adalah output dari scanner. Ya benar teman-teman, untuk LSIP ya, untuk LSIP ini ya, jadi tren yang saya gunakan adalah dari swing low ke swing high ya, naik, terus dia dalam koreksinya itu sampai retracement 38 dan dia lanjut lagi ke high-nya, betul. Betul, jadi ini koreksinya hanya koreksi sesaat aja, koreksi normal, karena dari retracement 38 dia lari lagi ke atas walaupun sempat ada konsolidasi. Ada percobaan untuk break high, namun demikian dia kembali lagi. Dan saat ini sebenarnya areanya ini kembali menjadi area sideways ya, karena ini sempat dilalui beberapa hari. Jadi untuk LSIP dia baru akan bagus ketika dia berhasil break dari 1350, baru akan bagus ya. Harga saat ini sudah break dari MA5, namun belum break dari MA20. Nah, kita lihat untuk volumenya. Volumenya masih biasa saja teman-teman, walaupun MACD sudah menuju ke 0 dan MA-nya masih di bawah 0 tapi sudah cenderung menguat ya. Itu untuk saham apa tadi? Untuk LSIP. Nah, setelah LSIP adalah BJTM. BJTM tadi apakah sudah saya analisa belum? Oke, nggak apa-apa, saya analisa aja. BJTM, apakah candlenya hammer? Ada peluang? Ya, BJTM ada candlenya memang hammer teman-teman, tapi hammernya tipis aja ya. Ya, kalau dalam tren, oke saya geser dulu BJTM ya. BJTM dalam tren naik ini ya, terus dia koreksi 0, 2, 3, 3, 8. Nah, koreksinya untuk BJTM tuh hanya sampai yang hijau ini. Itu di retracement 50, terus kemudian dia naik hampir tembus high-nya, tapi berkonsolidasi di area 38. Jadi untuk support dari BJTM saat ini di area 795, resistannya bisa digunakan di 830 atau bisa juga digunakan 865. Jadi area pergerakan saham dari BJTM saat ini di area kuning, di area ini. Sebentar saya beri warna kuning ya supaya teman-teman bisa melihatnya. Sebentar, ini saya kasih warna kuning saja. Ini adalah area pergerakan dari BJTM saat ini ya. Oke, setelah BJTM, saham yang memiliki potensi karena pergerakan dari candle hari ini adalah hammer adalah BJTM, BNGA. BNGA ini saham lama ya. BNGA. Ya, teman-teman, betul, BNGA juga ada peluang ya. Jadi kita lihat, tapi rata-rata peluangnya yang kita baca ini adalah dia berada di tengah ya, dari satu tren naiknya, terus dia turun, dia ada di tengahnya sebenarnya. Nah, coba kita analisa untuk BNGA ya. BNGA itu dari satu tren naik ya. Dia koreksinya sampai 23, sampai 38, sampai 50, sampai 61. Seperti yang saya bilang bahwa satu saham kalau koreksinya sampai retracement 61 dan mantul dari 61, maka ketika dia naik, maka target jualannya minimal di retracement 38 atau yang hijau ini. Kecapai nggak teman-teman? Hampir kecapai ya. Hampir kecapai. Udah sempat disentuh itu di tanggal 7 April. Kemudian sideways, cenderung turun. Hari ini sempat break retracement 50 di 1035. Tapi sekali lagi ini barang tradingan bagus sekali. Bagi teman-teman yang bisa masuk di 1030,
kalau dijual di 1055 mungkin sudah bisa take profit hari ini ya. Apalagi candlenya hari ini hammer dengan close adalah highest-nya. Jadi bagus, potensialnya bisa mengetes kembali di retracement 38 atau di 1090. Menarik untuk BNGA, silahkan teman-teman catat ya. Setelah BNGA adalah SIM. Nah, ini SIM jarang saya bahas. Tapi kita lihat dulu karena kita mendapatkan bentuk candle adalah hammer. Ya memang betul untuk SIM adalah bentuk candle dari scanner ini adalah hammer ya teman-teman. Nah kita lihat untuk pergerakan dari SIM ini. Nah seperti ini sebenarnya ada satu pola yang cukup berulang ya kalau kita tarik dari sini. Nah sebenarnya untuk monthly-nya ini break di harga 477. Jadi 477 itu adalah breakout harganya teman-teman. Nah, breakout harganya. Sebenarnya teman-teman kalau mau mencari breakoutnya juga bisa nyari dari sini. Ini teman-teman bisa juga cari harganya tuh dari break di sini ya. Dari di sini kita tarik seperti ini. Nah, sebenarnya ada dua titik breakout monthly di sini. Jadi di sekitaran 350 dan 3470 di sini. Ya, di sekitar sini. Titik breakout monthly-nya ada dua, satu di sini ya, kemudian satunya lagi ya di sekitar sini 470. 360 dan 370 adalah breakout monthly. 360 dan 470 ya, 360 dan 470. Kita cari di ini 360 ya dan 470. 470 tuh di sini, teman-teman. Ya, di 470 saya tandain dulu 470. Ya, di dua titik ini adalah titik breakout sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman mencari titik breakout penting itu adalah dengan menggunakan moving average, bukan moving average, dengan menggunakan price harga atau price monthly dan weekly ya teman-teman. Di area ini breakout juga. Nah ini saya kasih warna kuning. Ini untuk SIM bagi yang teman-teman suka. Nah 470 dan 360. Oke teman-teman, kalau kita lihat untuk harga weekly dari SIM ini udah cantik ya, karena dia sudah perfect bullish. Iya, udah perfect bullish, harga di atas MA5 weekly, MA20 weekly, dan MA5 weekly dan MA20 weekly di atas garis MA200-nya ya. Oke, ini oke banget barang. Kita tandain di 360 470. 360 470 ya, kita tandain. Di sini 360 dan 470. 470 di sini teman-teman breakoutnya ya, sekitar 470-an. Dan 360. 360 di sekitar sini. Ya, dua titik penting ini yang saya dapat dari monthly-nya ya. Nah, kita lihat pergerakan dari SIM ini menarik sebenarnya teman-teman ya. Sebentar saya perbesar dulu. Nah ini dari Maret teman-teman, dari Maret kalau kita lihat untuk pergerakan dari SIM itu ya dia kalau kita lihat koreksinya itu kecil-kecil aja. Misalkan Maret sampai September ya. Nih Maret sampai September tuh koreksinya hanya sampai 50, wajar banget ya. Kemudian 50 turun lagi. Nah ini tren ini juga yang ini koreksi sampai 50 juga ya teman-teman, wajar ini pergerakannya bagus ini untuk SIM ini. Ini yang pertama dia nggak sampai 50 teman-teman, di sini ini koreksinya di sini ini hanya sampai 38 maksud saya gitu, hampir 50. Tren yang kedua koreksinya sampai 50. Oke, masih wajar ya. Nah kemudian untuk SIM untuk tren yang ketiga ini ada 3 tren ya. Ini kita lihat koreksinya yang terakhir ini dia bahkan hanya sampai 23.
Jadi untuk SIM saat ini untuk support itu gunakan di 490, resistannya di 530. Ini barang bagus pergerakannya, dan kalau kita lihat naik ada turun, naik ada turun, naik ada turun. Jadi penurunan dalam setiap tren kenaikannya ya, dalam setiap tren kenaikannya itu penurunannya tidak begitu ekstrim seperti itu. Nah, ini kondisi seperti ini yang bagus sebenarnya teman-teman. Yang bagus untuk trading seperti itu. Jadi trennya tidak habis, trennya itu cukup terjaga ya, dari sini ya ke sini. Kayak kan teman-teman, nih saya warnain lain ya. Oke, saya warnain lain supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Saya kasih ini. Nah, ini tren naik ya. Kemudian turun kan. Nah, itu habis itu tren naik lagi di sini ya. Nah, terus koreksinya juga cuma sampai kuning ini. Nah, dari kuning ini juga oke, saya bikin lagi dari kuning ini ke sini. Nah, seperti ini ya. Koreksinya hanya sampai 23. Yang ini koreksinya sampai 38, yang tren kedua koreksinya sampai 50, tren ketiga koreksinya sampai 50. Ini kalau kita lihat ini kayaknya bentuknya seperti Elliott wave-nya ya. Nah, seperti ini. Kayaknya bentuknya ini ya teman-teman. Kayaknya bentuknya ini cukup ideal ya. Jadi ini fase ini gelombang wave 1 ya. Wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik, wave 4 turun, wave 5 naik, A, B, C. Nah, kayak gitu kan gelombang ini wave kan, Elliott wave-nya kan. 1 naik, 2 turun, 3 naik, 4 turun, 5 naik, A, B, C belum ya. Bagus sih teman-teman. Kenapa juga nggak kita analisa dari dulu ya? Ya karena ada kemungkinan saya sebenarnya dari dulu jarang ya trading ini SIM. Ada apa kok saya bisa jarang trading? Apakah bid offernya tebel? Bid offernya juga sebenarnya nggak terlalu tebel. Tradingnya sering di SSMS. SSMS ya secara market lebih besar, secara bid offer lebih tipis, jadi kalau lari lebih kenceng. Nah, teman-teman bisa cek tambahan variance-nya untuk netnya untuk SSMS kecil. Nah, kalau SIM juga secara umum juga kecil aja sih teman-teman. Ya memang menarik secara chart, tapi memang saya jarang trading di SIM teman-teman ya. Oke, kita lihat berikutnya teman-teman. Setelah SIM adalah IMAS dan IMJS ya. Kita cek dulu. IMAS asingnya biasa, IMJS asingnya biasa. Kita akan cek di sini IMAS saham biasa ya, saham kita juga. Oke, betul. IMAS adalah dalam trennya kemarin ya. Memang IMAS ini lagi ini ya, lagi kalau kita lihat nih ada satu pola symmetric triangle dengan target penurunan itu sampai ke 850. Dan penurunan hari ini itu sampai 990 teman-teman. Harganya hampir menyentuh MA 200. MA 200 itu di 960 ya, 960. Tapi ya ditekan habis segitu terus dia mantul lagi. Kembali lagi ke area yang saya beri garis ini. Jadi penurunan tadi itu sampai 990, tutup di 1050. Jadi buat teman-teman yang memantau dengan ketat untuk IMAS, tentu sudah bisa profit lumayan ya teman-teman ya, dari sekitar 990 atau 1000 bisa jual di 1045. Karena hari ini closingnya di 1050 ya. Jadi untuk IMAS nih boleh dibilang untuk support kembali lagi ke 1050. Resistan menggunakan 1170. Masih sama untuk kondisi dari IMAS ini, masih di antara garis yang bawah dan garis yang atas ya. Oke, kemudian IMJS teman-teman. IMJS ada satu pola yang saya deteksi, itu ada pola dia hampir symmetric triangle tapi jebol udah masuk lagi sih seperti itu. Kalau misalkan jebol ya targetnya itu di kisaran low-nya ini atau sekitar 280, tapi kalau misalkan
dia jebol naik ya minimal di 61. Di sini yang di area kuning ini minimal teman-teman. Oke, itu saham-saham yang saya scan berdasarkan candle search dengan bentuk candle hammer teman-teman ya. Mungkin dari hasil scanner lain juga masih banyak sebenarnya. Ya, itu kalau hanya hammer yang kita cari. Kalau kita cari Marubosu hari ini, Marubosu ya. Marubosu kita cari, kalau Marubosu ya seperti ini kalau yang Marubosu ya. ESA, BHT, Bank, ASII, BMRI, BBHI. Yang kita kenal ESA ya. ESA. Coba kita lihat. ESA. Candle terakhirnya sih enggak. Candle terakhirnya sih kita cek aja deh. ESA. Oh enggak. Candle terakhirnya bukan Marubosu. Karena di candle search ini di sini tertulis ignore length of tail. Jadi apa istilahnya? Length of tail-nya tidak disamakan panjangnya tail ini loh, panjangnya body dari candle ini. Kalau kita apply ini baru kita cari nggak dapet, nggak ada yang persis. Ini sifatnya pendekatan teman-teman ya. Kayak doji, kita mau cari doji hari ini, yang doji ini agro, BJBR, Breeze, Cepin, Gia ya, PNLF, PTBA, PTPP, ini SMBR ini bentuknya doji semua seperti itu. Kalau kita mencari ini bullish engulfing, nah ini ciri-ciri saham yang mau naik nggak ada juga. 3 Black Crow nggak ada. 3 White Soldiers nggak ada juga. Ya memang mungkin kalau kita apply length of tail agak susah. Length of tail-nya agak susah. Jadi kalau kita cari yang persis agak susah. Nggak ada kan? Seperti itu. Jadi memang ini pendekatan sifatnya teman-teman ya. Ini sifatnya pendekatan. Kalau teman-teman udah cari cara seperti ini mesti dicek lagi. Oke teman-teman, demikian tadi saham-saham yang saya analisa yang berpotensi naik karena bentuk candlenya adalah hammer, yaitu UNTR, ASA, CEN, KRAS, Bank, BEVIN, ADI, LSIP, BJTM, BNGA, SIM, IMAS, IMJS. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.